dari taman kanak-kanak yang punya kemampuan dan baik kemampuan ekonomi maupun kemampuan akademik, tidak jarang yang mereka kemudian mengambil posisi ataupun melanjutkan itu ke sekolah dasar yang notabene dia akan memandang sebelah mata terhadap madrasah ibtidaiyah. Begitupun dari Raudatul Atfal, dari Raudatul Atfal juga mereka tidak sebagian kecil yang punya cita-cita ingin melanjutkan ke madrasah, tetapi kebanyakan dari mereka yang kemudian melanjutkannya adalah ke sekolah dasar. Nah, dari sekolah dasar ataupun dari madrasah, coba kita bandingkan kembali bahwa lulusan sekolah dasar itu sebagian besar mereka akan mengacu ataupun menuju ataupun sebagian besar mereka ingin melanjutkan adalah ke SMP. Tetapi ketika nilai-nilai yang kurang baik dari sisi ekonomi, kurang baik dari sisi kemampuan, mereka baru bisa masuk ke Salawiyah. Begitupun ketika Anda memperhatikan bagaimana kemudian alumni dari madrasah ibtidaiyah, mereka yang memiliki nilai tinggi, mereka yang memiliki nilai mereka yang memiliki ekonomi mampu, mereka ternyata juga tidak melanjutkan ke madrasah Salawiyah, tapi mereka melanjutkan ke SMP. Ini kan kita akan melihat bagaimana kemudian kemampuan ataupun kualitas akademik madrasah juga selalu akan selalu di bawah dari naungan dari dibanding dengan SMP. Begitupun nanti ketika keluar dari madrasah Salawiyah, nilai-nilai terbaik ataupun mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, kemampuan akademik tinggi, dia akan ngambilnya ke SMU. Tetapi yang punya dia tidak punya kemampuan akademik yang tinggi, tidak punya kemampuan ekonomi yang bagus, dia baru memilih madrasah aliyah. Artinya kalau kemudian kita melihat dari sisi itu saja, kerangka yang dibangun di tingkat madrasah Salawiyah ataupun di madrasah dengan di tingkat sekolah itu sudah punya basic yang berbeda. Begitupun nanti ketika setelah mereka ke aliyah, rata-rata dari aliyah pun yang ingin melanjutkan ke PTKIN atau melanjutkan ke UIN, melanjutkan ke IAIN atau STAIN, itu juga nilainya sedikit. Mereka rata-rata mengejarnya adalah PTN. Nah, posisi ini diimbangi dengan tadi sarana prasarana yang didukung oleh pemerintah yang begitu minim, tentu ini berdampak. Tetapi lagi-lagi ternyata memberikan sebuah anugerah terbesar. Kenapa anugerah terbesar? Ternyata ketika teman-teman diserahi untuk menjadi universitas, lompatannya bisa mensejajarkan bahkan melampaui dari perguruan tinggi negeri yang didirikan ataupun di bawah naungan Diknas. Beberapa kasus perguruan tinggi yang bisa kita banggakan adalah ketika bicara tentang UIN Jakarta, ketika bicara tentang UIN Jogja, ketika bicara tentang UIN Alauddin Makassar, UIN Banda Aceh, Palembang dan sebagainya, yang notabene sekarang dalam sisi pembangunan dan kemudian ditopang dengan pemberdayaan dari pemerintah daerah setempat, mereka sekarang sudah hampir sejajar dengan PTN. Tetapi tentu ini semua menjadi sebuah hal yang membanggakan. Tapi di sisi yang lain, bagi kami, bagi saya, teman-teman di PTN ataupun PTKIN, posisi ini akan menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kemudian kehadiran PTKIN di beberapa kota, di beberapa tempat, itu tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semuanya. Nah, Ananda semuanya sering dengan yang saya kemukakan tadi bahwa peluang dan kesempatan Ananda untuk meraih kesuksesan masa depan ini harapan saya tidak disia-siakan, tidak kemudian dikalahkan dengan hal yang tidak terlalu positif yang harus dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Sehingga bulan Ramadan ini tentu menjadi bulan yang berkah, bulan yang penuh perubahan, transformatif, minimal transformatif kultural. Transformatif kultural adalah yang saya maksud adalah keinginan merubah karakter saudara semuanya dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang sudah baik menjadi
misalnya dengan simsalabim, tetapi by proses. Maka kehadiran mata kuliah saya di sini dengan harapan bahwa tidak hanya sekedar psikologi pendidikan ini kemudian menjadi hanya pengetahuan ansih, tetapi bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap kemampuan akademik, terhadap kemampuan kehidupan saudara, sehingga secara utuh tentu ini menjadi jembatan untuk menuju peningkatan baik dari sisi akademik maupun peningkatan dari sisi karakteristik saudara. Itu mungkin pengantar dari saya, dari Anda. Harapan teman-teman bisa fokus, teman-teman bisa tetap bisa mengerjakan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, sehingga syafaat ataupun keberkahan yang saya berikan tidak diimbangi dengan proses ke arah kebaikan saudara. Mungkin penilaian yang saya berikan sudah saya maksimalkan di semester kemarin, dan harapan saya bahwa saya memberikan nilai kepada Anda semuanya dengan harapan dan keinginan mudah-mudahan ini akan bisa membantu kesuksesan saudara di masa yang akan datang. Minimal dengan nilai yang terbaik, dengan nilai yang bagus, paling tidak untuk tes administratif saudara bisa sejajar dengan teman-teman dari yang lain. Tetapi tentu harapan ini tidak lepas dengan kemampuan akademik masing-masing dari Anda semuanya. Itu mungkin pengantar dari saya. Silakan barangkali ada pertanyaan. Mas Zakir, Mas Furkan, Mas Detia. Silakan teman-teman, barangkali ada yang hendak ditanyakan, silakan. Masih pada ngantuk ya kelihatannya. Silakan, apa masih terbawa pengaruh sahur Pak Siti, Mas Ahmad, silakan, Mas Agus, Adiba, Mbak Jayanti, Rizka. Terima kasih Pak, mencoba Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Yang kita pelajari ini adalah ilmu sosiologi. Dalam pembelajaran kita menggunakan pendekatan dengan ilmu sosiologi. Apakah pendekatan itu ada yang lebih baik dari ilmu sosiologi Pak dalam pembelajaran? Maksudnya kita bisa pendekatan melalui lewat bidang agama ataupun yang lain. Baik, itu cukup pertanyaannya atau yang lain? Mungkin bisa dijawab dulu Pak sambil menunggu yang lain. Baik. Pada prinsipnya yang harus kita pahami kepada teman-teman semuanya bahwa salah satu penopang untuk kemampuan akademik saudara dalam perkuliahan khususnya adalah jurusan prodi, memang tidak hanya bicara tentang psikologi, ini adalah salah satu penopang. Kenapa? Karena tingkat kebutuhan teman-teman nanti dalam dunia akademik
semuanya atau saudara semuanya tentu akan dipelajari, termasuk di dalamnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan ketika kita punya keinginan menjadi tenaga pengajar yang betul-betul siap dalam proses pembelajaran. Maka ukuran saya bahwa kita harus bisa melihat bahwa sisi yang utama adalah bahwa pendidikan agama ataupun pendidikan guru agama ini harus multidisiplin. Kenapa multidisiplin? Kenapa? Karena PAI ini sebagai tujuan, bukan sebagai kita kan melihatnya adalah dua hal. Apakah PAI sebagai tujuan atau PAI sebagai alat? Maka ketika dua-duanya ini kita lihat bahwa apakah PAI sebagai tujuan ataupun PAI sebagai alat, maka penopang untuk alat tadi, penopang untuk tujuan tadi tentu tidak hanya satu hal. Cukuplah dengan saudara mempelajari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis saja sudah tidak cukup. Kenapa? Karena dipahami di Al-Quran juga ada beberapa materi, ada beberapa hal yang untuk menopang untuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ketika bicara ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir pun mereka tidak bisa berdiri. Mereka juga akan membutuhkan materi ataupun tinjauan ataupun metodologi atau pendekatan yang lain. Nah, maka hal yang saudara sampaikan tadi atau yang saudara pertanyakan tadi adalah kami dari pihak universitas ataupun bahkan secara keseluruhan di program PJJ PAI tentu melihat bahwa bagian terpenting dari materi untuk memberikan kesempurnaan kebijakan KBM ataupun kebijakan kemampuan akademik teman-teman tentu ditopang lewat materi yang disebut dengan sosiologi pendidikan. Gitu. Ini adalah bagian tadi. Kenapa? Karena tujuan kita yang amat sangat sempurna, tujuan kita yang cukup hal-hal yang baik, tentu ini menjadi sebuah hal yang harus kita penuhi bagian dari tingkat kebutuhan itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab secara utuh bahwa PAI tidak bisa berdiri sendiri. PAI membutuhkan metodologi, membutuhkan materi lain untuk menopang kesempurnaan. Bahkan mungkin hari ini ataupun di program Kementerian Agama sejak Gus Yakut kemarin ada materi tambahan tentang moderasi beragama. Tentu ini juga adalah bagian yang terpenting. Kenapa? Karena kekhawatiran teman-teman PAI, kekhawatiran teman-teman yang menjadi guru madrasah, yang jadi guru pendidikan agama Islam, jangan-jangan pemahaman terhadap agama pun menjadi pemahaman agama yang disebut dengan kalangan tekstualis, artinya terjebak dengan ayat-ayat jihad. Dan ketika itu dipahami sebagai kemampuan ayat-ayat jihad, tentu tidak tidak sesuai dengan karakter bangsa. Kenapa karakter bangsa? Kita notabene masyarakat Indonesia yang selalu melihat bahwa Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, tidak dipahami sebagai ayat yang kemudian selalu memaksa orang lain untuk mengikuti paham-pahamnya. Nah, ini yang kemudian maka materi ataupun mata kuliah moderasi beragama pun hadir. Itu yang saya maksud, artinya bahwa jangan sampai kemudian kita keliru, jangan sampai kemudian kita tidak siap ketika di lapangan. Kenapa? Karena dalam pendidikan tetap dibutuhkan yang disebut dengan sosiologi pendidikan. Itu Mas, ada lagi yang lain? Silakan, masih ada teman-teman. Mbak Dia Menunda ini Pak. Mbak Dia sekilas saya mengajak mungkin silakan Mas Yusuf. Selamat Yusuf.
Makasih. Silakan Mas Yusuf. Kalau ya kedengeran Pak. Udah ya, kedengaran. Sekarang pemahaman saya Kecil banget suaranya, nggak kedengaran. iya. Ya, itu Jadi baru. kalau sosial berarti berhubungan dengan masyarakat. Jadi yang ideal itu pendidikan mempengaruhi masyarakat, apakah masyarakat yang mempengaruhi pendidikan Pak? Soalnya kadang pendidikan juga di suatu daerah itu bisa dipengaruhi oleh masyarakat. Kalau pemahaman saya kan sebaiknya mempengaruhi masyarakat. Jadi itu gimana Pak? Ini apa timbal balik itu? Terima kasih. Baik. Idealnya kita bicara ideal. Apakah kemudian tidak harus bicara tentang itu? Mungkin bicara dalam pemahaman agama. Apakah kemudian Islam yang mewarnai atau kemudian jangan-jangan Islam yang diwarnai? Itu mungkin yang paling sederhana. Maka ukuran saya, kita cukup Islam Indonesia ini Islam yang pemahaman keagamaan, artinya bahwa ayat-ayat Al-Quran ini hadir untuk mengislamkan karakteristik masyarakat. Contoh umpamanya, dulu mungkin yang disebut dengan jilbab itu cukuplah umpamanya dengan kain yang bisa menutupi kepala, sementara kemudian ya seperti yang dipakai Pak Yeni Wahid lah. Tetapi kemudian orang membaca dan kemudian orang menelaah sebenarnya yang pakai jilbab itu yang apa, ya seperti apa. Maka kemudian jilbab ataupun karakter warna jilbab pun ataupun model jilbab pun sudah beraneka warna. Artinya bahwa di mana aurat, di mana tertutupnya leher, di mana bagian dari yang harus ditutupi, kemudian muncul pola jilbab seperti yang dipakai teman-teman sekarang ini. Ini tentu menjadi sebuah karakteristik di mana Islam mewarnai kehidupan masyarakat. Ataupun isi yang lain, contoh yang lain, seperti sekarang tentang peraturan wakaf, peraturan zakat dan segala macamnya. Tentu ini semuanya adalah sebagai sebuah proses. Nah, begitupun terhadap tadi, sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian pengetahuan yang baik, pengetahuan yang kita terima, itu kan ukuran kita adalah bagaimana kemudian karakteristik masyarakat itu terbangun karena pengetahuan. Tidak kemudian menjadi sebuah persoalan bagi kita adalah justru banyaknya orang yang punya pengetahuan tetapi karakternya tidak diimbangi dengan pengetahuannya. Ya, yang paling mudah umpamanya yang kita lihat sekarang ini umpamanya ketika kasus Uin Alauddin Makassar umpamanya yang tiba-tiba menggegerkan seluruh TTKIN bahkan seluruh negara, di mana perpustakaan bisa kemudian perpustakaan memproduk mata uang, ya itu kan sebenarnya bukan karakteristik tapi kemudian bahwa pengetahuan yang merubah karakteristik masyarakat, tetapi memang manusianya ataupun masyarakatnya yang susah diajak menjadi orang-orang baik gitu loh. Artinya bahwa bagaimana kemudian harapan kita adalah bagaimana kemudian seperti dalam filosofi Jawa, di mana kita akan melihat padi yang berisi dengan padi yang tidak berisi, bahwa ketika pengetahuan itu bisa dalam tatanan kehidupan, dia akan tunduk, dia akan menunduk. Berbeda dengan padi yang tidak berisi, maka dia akan congkak. Artinya bahwa itu adalah bicara kerangka ideal. Tetapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa menilaikan kenapa mungkin ada profesor yang harusnya alim tetapi tidak alim, ada dokter yang seharusnya baik kemudian menjadi tidak baik.
Ya sama halnya dengan Bapak dan Ibu menilai dosen-dosen di mata di perkuliahan saudara lah. Ada dosen ideal, ada dosen yang tidak ideal, bahkan ada dosen yang memberatkan mahasiswa di pandang saudara. Tapi bagi dosennya tidak menganggap bahwa itu adalah memberatkan mahasiswa, tapi melihatnya adalah bagaimana kemudian mahasiswa memiliki kualitas dan kemampuan. Itu yang harus dipahaminya. Jadi jangan dipahami bahwa dosen yang memberikan banyak tugas kemudian membebani saudara. Tapi kalau kemudian nilainya jelek, itu baru disebut membebani mahasiswa. Tapi kalau nilainya mudah dan nilainya baik, saya pikir ya kembali karakter masing-masing lah. Saudara akan bisa menilai itu, Mas Yusuf ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Coba Pak Yusuf. Silakan yang lain. Atau lima. Ada pertanyaan yang lain silakan. Tadi ada yang ngomong soal lain, Mas Razakir. Ya. Bu Sri Hani, itu mic-nya on itu. Ada pertanyaan atau sengaja tidak sengaja di on itu Bu Sri Hani? Mungkin sengaja tidak on Mas Razakir. Bu Jayanti Bapak ada. Oh, silakan Mbak Jayanti. Saya nggak mau panggil ibu lah. Mbak aja lah atau ya Mbak. Silakan Mbak Jayanti. Jangan-jangan nggak sengaja juga ini. Oh enggak, tangannya diangkat kok. Silakan Mbak Jayanti. Mic-nya belum dibuka mic-nya. Sinyalnya kurang bagus dong. Dari Makassar. Gitu. Silakan agak terjadi Mbak Jayanti. Tidak sengaja mungkin. Karena kemarin saja pas kuliah yang kemarin ada yang sampai nebeng di puskesmas itu. Ya itulah yang maka tugas saya adalah sebagaimana yang saya kemukakan di semester kemarin, mengerti itu jauh lebih enak, jauh lebih enjoy daripada minta dimengerti. Saya mengerti posisi Bapak dan Ibu, saya mengerti posisi saudara. Mungkin ya bagaimanapun keinginan ideal saudara fokus, tetap saja sebagai istri harus melayani suami, sebagai orang tua harus melayani anak. Ya tetap kita tidak bisa sepenuhnya demikian. Maka saya mengerti posisi saudara, ya dibuat enjoy. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saya pikir kita tutup dulu. Cukup. Artinya cukup Pak. Tidak ada pertanyaan. Baik. Terakhir tentu mungkin tetap saya meminta doa dari antara Bapak dan Ibu karena tepat sekarang adalah 26 hari istri saya meninggal, besok tanggal 18 adalah 1 bulan. Status saya menjadi jomblo sekarang, sudah ada pikiran. Harapan saya tetap Bapak dan Ibu mohon doa. Harapan saya kepada saudara-saudara, tolong di sela-sela waktu yang 5 waktu, saya berharap saudara memberikan hadoroh, memberikan untuk istri saya bernama Nafiqah binti Zainuddin. Mudah-mudahan dengan satu doa betul menempatkan atau menempati surganya ataupun menempati alam barzahnya yang betul-betul dalam alam barzah yang penuh kenikmatan. Saya memang secara pribadi beliau hadir sebagai pendamping saya selama 26 tahun, itu cukup bisa menjadi saksi kalau beliau telah betul-betul adalah seorang istri yang solihah, istri yang tidak pernah ada keluh kesah kepada suami, istri yang tidak pernah banyak menuntut kepada suami, istri yang
yang selalu menopang dan mendorong suami. Bahkan waktu sholatnya beliau itu tidak hanya 5 waktu, tetapi waktu sholatnya beliau adalah 7 waktu. Dia tidak pernah lepas dari sholat duha, tidak pernah sholat qiyamul lail, dia tidak pernah lepas itu. Sehingga saya yakin kesuksesan saya itu adalah murni ditopang karena doa seorang istri yang salihah. Dan harapan terbesar bagi saya tetap bagaimanapun sebagai manusia, istri kami ataupun istri saya adalah wanita yang ada kehilafan, terlepas dari terlihat atau tidak oleh saya, tetap mungkin ada orang yang pernah kecewa atau dikecewakan, dan tentu dengan doa inilah mungkin mudah-mudahan bisa menutupi kehilafan yang dilakukan selama kehidupan di dunia. Tipikalnya beliau adalah seorang yang selalu mengalah apapun dengan siapapun, termasuk dengan saya pun. Dia tidak pernah marah ke saya, dia cukup hanya meneteskan air mata ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga kemudian kita yang harus mencoba introspeksi ketika tetesan air mata yang jatuh dan berinang dari ujung matanya, yang kemudian kita harus melakukan introspeksi. Beliau tidak pernah ngomong bagaimana dan harus bagaimana, beliau tetap posisinya seperti itu. Jadi kalau yang tidak sesuai, yang tidak cocok, beliau hanya cukup dengan berlinang air mata. Itu permohonan saya kepada Bapak dan Ibu ataupun saudara-saudara semuanya, tolong sempatkan kirim doa, kirim Fatihah untuk istri saya, yang mudah-mudahan beliau menempati menerima panggilan Allah dengan husnul khotimah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada semuanya yang bisa bergabung. Barangkali ada hal yang disampaikan, monggo kami persilakan. Cukup ya? Sebenarnya cukup. Cukup ya? Jayanti ini Ibu tidak sengaja membagikan. Terima kasih Bu. Ya. Gak apa-apa, itu kan tadi kita masih gaptek. Harus saling memaklumi intinya, Mas Tadiran. Ya untung yang ditampilkan yang Windows update Bapak. Silakan apa banyak nanti ke lagi, atau memang betul ingin bertanya? Saya kira cukup Bapak. Cukup ya. Baik, itu dulu. Terima kasih atas. Mohon izin Pak dosen. Buku Ya, silakan. Mohon maaf, boleh minta nama Bunda tadi. Ini nanti kebetulan habis zuhur itu ibu-ibu pengajian nanti kan akan melaksanakan khatmil Quran nanti insya Allah, supaya bisa saya sampaikan ke ibu-ibu bareng-bareng nanti bisa Baik, nanti mendoakan. saya share di grup aja ya profilnya. Oh iya, di-share ulang Bapak. Iya. Nanti saya share ulang di grup. Makasih Pak dosen. Ya, sami-sami Bu. Saya terima kasih Mas. Waktu Bapak dan Ibu masih sempat untuk mendoakan istri saya. Baik, nanti saya share di grup ya. Intinya berkenan dengan nama lengkap istri saya ya. Cukup itu ya, Mas Dakiran ya. Mas Ahmad, Mas Tanio, Mas Komarudin, Mas Dede, itu dulu. Ya, Baik. Foto belum ini? Oh iya, Mas Dakiran sudah dipoto. Ini agak tutupkan sama Bu saya. Coba di-on-kan dulu kameranya, kita foto dulu bersama. Benar. Baik, silakan di-on. Satu, dua, tiga. Oke, ulang. Satu, dua, tiga. Iya.
Pujayanti karena posisi Oke, sudah cukup. Cukup ya, Mas Agiran ya, sudah ya. Cukup nih. Terima kasih. Baik, itu saja dari saya dan mudah-mudahan di sisa akhir ya Ramadan, karena sudah hari ke 15 atau 16 hari ini. 16. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu tetap tilawah Al-Quran, tetap bisa menghatamkan Al-Quran. Karena peluang kita masih untuk mendapat malam Lailatul Qadar masih ada, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan gelar betul-betul muttaqin setelah Ramadan ini. Yang dari saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.